Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Agung Setiawan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan perencanaan manajemen operasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan berasal dari kata dasar rencana, yang secara umum banyak dipahami sebagai sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jika berdasarkan pengertian ini, seakan rencana berupa kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Padahal, umumnya dalam sebuah perencanaan tidak hanya berupa kegiatan atau aktivitas saja. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang akan dibuat. Untuk lebih mudah memahami makna perencanaan, mari kita pahami dalam kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Contohnya, ketika saat kerja di kantor, sekolah, atau sedang kuliah di kampus, saat kita lapar, maka kita ada kebutuhan untuk makan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makan tersebut, banyak faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari jenis makanannya apa, masak atau beli, uang untuk masak atau untuk beli makannya, menentukan lokasi penjual makanan, atau bahan makanan. Kemudian, siapa yang akan beli makanan, atau makanan tersebut mau beli sendiri atau pakai ojek online, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa rencana dibuat dengan maksud atau tujuan tertentu. Kalau dalam contoh tadi itu, tujuannya adalah agar perut kenyang kan? Hihi. Kemudian, agar maksud atau tujuan tersebut tercapai, perlu serangkaian faktor yang perlu disiapkan, seperti apa saja yang perlu dilakukan. Misalnya, perlu melakukan masak atau beli makanan tersebut terlebih dahulu. Selain untuk mencapai tujuan, juga perlu banyak hal yang mendukung, seperti peralatan, pendanaan, dan juga bantuan orang lain. Jika dalam contoh, untuk makan perlu uang, baik itu untuk beli makanan siap saji atau bahan makanan untuk dimasak. Sementara menggunakan bantuan orang, misalnya, untuk beli makanan jika menggunakan jasa ojek online, maka perlu bantuan orang lain, kecuali bisa berangkat untuk membelinya sendiri. Nah, dari sedikit penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, perencanaan memenuhi dua hal, yaitu tujuan dan apa saja yang akan disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai